Jungle. Audio Jungle. Selamat siang, Bu Ida. Gimana kabarnya? Selamat siang, Bu Sri. Puji Tuhan, kabar saya baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, akan saya berikan pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan memberikan pertanyaan mengenai mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Untuk coach dan coachee, pada saat coaching nanti akan saya nilai Baik. apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari coach saat coaching. Dan Ibu Ida jangan lupa sesuaikan juga pada prinsip coaching ya Bu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kita bisa mulai ya Bu. Baik, Bu. Ya, oke. Siap. Ya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu Ida? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan, dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oh ya. Lalu Pertanyaan-pertanyaan. kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya ya, Ibu. Indikator mana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi. Itu Bu yang ingin Ya. Oke. Oke, baik ya yang Bu. diinginkan. Demikian dulu ya Bu. Pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Ya, dipersilahkan. Baik Bu, terima kasih. Baik Ya, Ibu, terima sama-sama. kasih. Ya, silakan. Selamat siang Bu Vina. Bagaimana kabarnya Bu? Selamat siang juga Bu Ida, puji Tuhan kabar saya baik Bu. Ya, dengar-dengar nih Bu Vina ini ada yang mau disampaikan. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu? Iya Bu, betul Bu. Yang hari ini. Ada hal yang ingin saya sampaikan dan cerita ke Bu Ida. Ya baik Bu Vina, kita bisa hari ini mungkin bisa sekitar 15 atau 20 menit ya Bu Vina, kita bisa ngobrol. Kasih Bu, begini Bu, saya ingin bercerita mengenai sesama rekan guru saya, guru-guru di sekolah saya. Saya perhatikan di sekolah saya kok dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Penyampaian pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal ya kita ketahui bersama perkembangan zaman itu semakin canggih, teknologi juga semakin pesat.
Tetapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu, Bu Ida. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan Bu Vina ini yang Ibu Vina hadapi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya Bu? Ya, Betul betul, Bu. begitu Bu? Ya, betul, Bu. Kurang bervariatif dari medianya atau model yang digunakan, ya, yang masih lama-lama saja, Bu. Hmm, dari percakapan kita hari ini, apa apa sih yang Bu Vina inginkan begitu? Idealnya seperti apa begitu? Harusnya Oh, seperti apa? adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oke, yang Ibu Vina harapkan adalah perubahan ya Bu. Perubahan apa yang Ibu Vina harapkan atau yang Ibu Vina ingin wujudkan di sekolah Ibu? Saya ingin penyampaian atau metode pembelajarannya itu lebih bervariatif. Misalnya ya Bu, menggunakan kuisis atau menggunakan PowerPoint. Saat pemberian materi itu juga sudah lebih baik loh Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa menggunakan media apapun. Jadi lebih bervariatif saja Bu. Iya, iya, iya. Oke. Sesuai yang Bu Vina sampaikan tadi, uh, aktif, metode dalam pemberian materi dan itu bisa dikatakan adalah kondisi ideal ya Bu Vin, Ya Bu. dan itu berada di level 10. Nah, eh, kira-kira nih di sekolah Bu Vina ini kira-kira sudah berapa, di level berapa seperti itu? Sepertinya masih di level 5 karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior sehingga kalau untuk di level yang lebih tinggi mungkin sulit Bu. Jadi saat ini di level 5. Masih di level 5 ya. Nah, di kondisi sekarang ini, apa usaha yang harus dilakukan agar terjadi perubahan penggunaan metode atau model yang lebih bervariatif di sekolah Ibu? Apa Usaha. usaha yang harus dilakukan kira supaya, pembelajaran di kelas itu lebih bervariatif begitu sehingga anak-anak bisa lebih, eee, bergairah, senang, seperti itu. Kira-kira apa usahanya? Eh, Kalau yang saya inginkan sih Bu, mungkin bisa sampai level 7 dan yang bisa dilakukan itu mungkin dengan kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dan rekan guru face to face secara bergantian gitu, Bu. Ya, ini sinyal di saya sepertinya kurang bagus, tetapi mungkin saya bisa menangkap apa yang Ibu Vina maksud. Untuk mencapai level itu, apa yang bisa Ibu Vina lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Seperti yang saya katakan tadi, Bu, sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin bisa dengan kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dan rekan guru. Face to face begitu, Bu, secara bergantian. Oke Bu Vina, berarti berencana akan melakukan mentoring atau pendampingan. Selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Vina terapkan di sekolah dan rekan-rekan nyaman dengan penyampaian Bu Vina? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba konsultasikan ke kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop
yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang lebih variatif. Berarti Bu Vina ini tadi sudah merencanakan dengan kegiatan mentoring atau kegiatan pendampingan atau pelatihan pada workshop ya, ya Bu. Ya, Bu. Nah, dari ketiga yang Ibu sudah rencanakan tadi, metode yang mana yang lebih nyaman, yang bisa cepat direalisasikan Bu Vina? Sepertinya yang mentoring ya, Bu. Karena kalau kegiatan pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman menurut saya itu adalah mentoring. Ya. Kegiatan mentoring ya Bu. Nah, untuk kegiatan mentoring ini Bu Vina memerlukan support atau bantuan siapa atau bagaimana Bu? Untuk Untuk kegiatan Ibu untuk mentoring ini pendampingan. mungkin saya butuh support atau bantuan, yaitu akan meminta rekan-rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT, atau pada guru yang menggunakan pembelajaran yang sudah bervariasi. Misalnya di sekolah itu ada Ibu Sondang, kemudian juga bisa meminta bantuan pada Ibu Yolanda. Oh, berarti Bu Vina ingin melakukan dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan guru. Kapan mau direalisasikan mentoring ini Bu? Secepatnya, Bu, Kapan mau mungkin diwujudkan? minggu depan. Saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya, dan mencoba menuangkan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali Bu Vina. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Vina sudah dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya, Bu, saya mendapatkan Ya. gambaran terjadinya perubahan dengan cara kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian pemanfaatan media pembelajaran. Wah, puji Tuhan. Berarti Bu Vina ini sudah mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Berarti sudah mendapat gambaran bagaimana caranya mewujudkan proses pembelajaran yang bervariatif di kelas. Jadi saya yakin sekali bahwa nanti ini akan berhasil dan anak-anak di kelas akan lebih senang mendapatkan pembelajaran di kelas. Bu, Oke, saya tunggu dari Bu Vina ya Bu, setelah melakukan kegiatan mentoring. Rasanya sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan cerita-cerita dari Bu Vina nih. Dan untuk percakapan kita hari ini mungkin sampai di sini aja ya Bu. Semoga rencana-rencana untuk mentoring, berkolaborasi dengan guru bisa berjalan dengan baik. ya Bu, terima kasih Bu Ida sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali jika ada yang ingin diceritakan bisa langsung ke saya saja ya Bu, Bu Vina. Ya Bu, Oke, itu saja Bu Vina. Saya mohon pamit. Terima kasih. terima kasih Bu Ida. Ya. Ya, baik untuk pasca observasi. Sudah siap Ibu Ida? Siap Bu. Ya, baik kita mulai. Ya, selamat siang Ibu Ida. Selamat siang Bu Sri. Ya Bu, kita tadi sudah melakukan coaching ya dengan bantuan Ibu Vina ya tadi ya. Iya Bu Sri, Ya. sudah. Kita sudah lakukan tadi. Ya, baik Bu. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang terkait dengan
indikasi tadi percakapan yang diinginkan itu tadi. Eh, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa membuat coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Ya, oke, Bu Ida. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah menggunakan alur Tirta. Dan Bu Ida berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Vina, sehingga Ibu Vina bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah menggunakan prinsip coaching ya Bu. Ya, Iya, Bu. untuk pertanyaan terakhir ya Bu Ida, kompetensi Iya, apa Bu. lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan tadi ya, melakukan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Yaitu bisa memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Iya. Begitu. Oke, baik Bu Ida. Mungkin saya harus lebih Eh, banyak belajar lagi. Iya. Iya. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Ya demikian Ya, Bu. observasi Baik. yang kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Ibu. Ya, sampai di sini Ibu. Selamat siang Ibu Ida. Baik, Bu. Selamat siang, Bu Sri. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu Sri, gimana kabarnya? Selamat siang Ibu Vina. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Sri akan melakukan coaching hari ini kan Bu? Ya, Nah, sebelum kita melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan Bu. Pertama-tama saya ya akan silakan. mendiskusikan rubrik penilaian. Untuk coach dan coachee, pada saat coaching, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee sesuai kata kunci? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan pada saat coaching. Dan Bu Sri jangan lupa ya Bu, harus sesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Pertanyaan pertama dari saya adalah, kompetensi apa yang ingin Ibu Sri kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan pastinya ya kompetensi inti pada coaching itu sendiri ya Ibu. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oh, begitu ya, Bu. Lalu kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang saya mau kembangkan, ya mendengarkan secara aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik. Pertanyaan ketiga dari saya ya, Bu. Indikator mana yang ingin didapatkan Ibu Sri dalam proses coaching kali ini? Tentunya saya ingin coach saya bisa menemukan solusi sendiri atau menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi, Bu. Oh, baik, Bu. Demikian dulu ya, Bu. Pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Setelah melakukan coaching, kita akan mengobrol kembali ya, Bu. Siap, Bu Vina. Terima kasih. Selamat siang, Bu Ida. Bagaimana kabarnya?
Selamat siang, Bu Sri. Puji Tuhan, saya baik-baik saja, Bu. Ya, dengar-dengar Ibu Ida ada yang ingin disampaikan ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Ada hal yang ingin saya sampaikan dan cerita ke Ibu Sri. Baik, Bu Ida. Kita bisa langsung mulai sekarang ya, Bu. Ya, saya persilahkan, Bu. Begini, Bu. Eh, saya ingin bercerita mengenai situasi di sekolah saya. Siswanya itu suka merasa bosan saat belajar. Nah, setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, padahal mereka bisa menggunakan sarana yang ada di sekolah, misalnya menggunakan infokus atau lapangan sekolah yang luas. Itu bisa dijadikan media pembelajaran, tetapi rekan-rekan guru tidak berinisiatif menggunakan sarana yang sudah ada di sekolah, sehingga pembelajarannya ya begitu-begitu saja, Bu, dan anak-anak ya malah pasti merasa sangat bosan begitu, Bu. Ya, baik, Bu. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan yang Ibu Ida hadapi ini adalah permasalahan tentang pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif begitu ya, Bu ya? Iya, betul, Bu. Kurang bervariatif dan medianya atau model yang digunakan ya masih yang lama-lama saja, Bu, seperti ceramah. Dan saya tanya sama siswanya, "Kenapa kamu keluar dari kelas?" "Ah, bosan, Bu." Jadi siswa ini tidak antusias untuk belajar. Begitu menurut saya, Bu. Hmm, Kira-kira dari percakapan yang kita lakukan hari ini, apa sih yang Ibu Ida inginkan, ingin dapatkan begitu, Ibu? Begini, Bu, adanya perubahan di sekolah setidaknya dalam hal penyampaian materi belajarnya, Bu. Mungkin metode, model-model pembelajaran, atau pemanfaatan media lainnya yang ada di sekolah, Bu. Hmm, Oh, oke. Berarti Bu Ida ini mengharapkan setelah adanya perubahan begitu ya, Bu, khususnya eh, dari ini cara mengajarnya ya, Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Ida harapkan begitu, Ibu? Saya ingin penyampaian atau metode pembelajarannya lebih bervariatif, misalnya menggunakan sarana yang ada di sekolah, Bu. Ya, oke. Sesuai yang Ibu Ida sampaikan tadi, ingin lebih bervariatif model, metode dalam pembelajaran ya, Ibu. Nah, itu Iya, bisa Bu. dikatakan kondisi yang ideal ya, Bu. Dan itu Iya, Bu, iya. berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Bu Ida ini berada di level berapa sekarang? Sepertinya masih di level 5 sih, Bu. Walaupun di sekolah ada beberapa yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana prasarana sekolah, juga sudah melakukan pengembangan diri dengan menggunakan pemanfaatan IT atau PPT, tapi juga sebagian besar masih menggunakan metode yang itu-itu saja. Misalnya ceramah, mencatat terus, tidak memaksimalkan penggunaan sarana. Jadi saat ini saya pikir masih di level 5, Bu. Baik, Bu. Masih di level 5 ya, Bu. Nah, Iya, Bu. di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar menjadi perubahan di sekolahnya Ibu Ida? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7, Bu. Untuk mencapai level itu, kira-kira apa yang bisa Ibu Ida lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan ke arah pembelajaran yang lebih baik, begitu Ibu? Mungkin saya akan membicarakan dengan rekan-rekan yang ingin adanya perubahan dalam pembelajaran atau pendampingan atau mentoring.
Oke. Di Begitu, sini Ibu. Bu Ida berencana ya akan melakukan monitoring atau pendampingan. Ya, sekarang kira-kira selain monitoring itu, apakah ada strategi lain, Bu, yang bisa dilakukan? Eh, Mungkin semacam kegiatan pelatihan atau workshop, Bu. Hmm, Ya. oke, berarti Bu Ida merencanakan dengan kegiatan ini ya, monitoring, workshop, atau pelatihan ya, Bu. Nah, dari ketiga ini, kira-kira Ibu akan melakukan yang mana terlebih dahulu? Sepertinya yang mentoring ya, Bu, karena ini kan sasarannya yang ingin ada perubahan. Karena kalau pelatihan itu kan sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah kan, Bu. Sedangkan untuk adanya perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri, yaitu adanya keinginan untuk terjadi perubahan. Jadi yang saya lakukan mungkin mentoring, Bu. Ya, baik. Di sini Bu Ida berencana ya akan melakukan monitoring. Mungkin monitoring dengan strategi yang bagaimana yang Ibu akan lakukan, Ibu? Hmm, Tadi ini ya pelatihan atau workshop ya, Bu? Saya tadi memilih mentoring, Bu, karena Oh, mentoring ya. mentoring ini Minta maaf lebih ini Bu, agak sinyal ini agak ini kurang terdengar. Ya, baik kalau oh, begitu, Bu. Uh, Bu Ida ini eh, kegiatan monitoring itu kan pastinya Ibu akan lakukan ya. Nah, sekarang siapa iya, Bu, yang ya. bisa membantu Ibu begitu dalam kegiatan ini? Saya akan minta bantuan rekan saya, Bu, yaitu Pak Mitra, karena kebetulan dia jago dalam hal IT yang bisa nantinya membantu saya dalam melakukan mentoring begitu, Bu. Oke, berarti Bu Ida sudah akan berkolaborasi ya dengan rekan guru lain. Nah, Iya, Bu. kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Ida sudah dapatkan begitu, Ibu? Eh, Ya, selain saya segera merealisasikannya, saya sudah mendapatkan gambarannya, Bu. Terjadinya perubahan dengan cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian pemanfaatan media pembelajaran, begitu, Bu. Ya, Alhamdulillah, berarti Bu Ida sudah mendapatkan gambaran begitu ya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif begitu ya, Bu. Oke, saya tunggu kabar dari Bu Ida ya. Setelah melakukan Iya, kegiatan Bu. monitoring, ya Mm-mm. rasanya sudah tidak sabar ini Bu, ingin mendengar cerita-cerita dari Bu Ida. Dan Iya, untuk Bu. percakapan kita hari ini, mungkin kita bisa sudahi dulu ya Bu ya. Untuk ini eh, monitoring berkolaborasi dengan rekan sekolah bisa berjalan dengan baik, semoga saja. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Sri, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya dan membantu saya menemukan solusi. Ya, sama-sama Bu Ida. Mungkin lain kali jika ada ingin cerita-cerita lagi, bisa hubungi saya ya, Bu. Itu. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sri. Ya, sama-sama Ibu Ida. Selamat siang, Bu Sri. Selamat siang, Bu Vina. Ibu Sri tadi sudah melakukan coaching ya, Bu, dengan Bu Ida. Iya, Bu, sudah selesai ini. Baik, Bu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan?
Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, kemudian saya sudah menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, begitu Ibu. Sehingga alur tersebut dapat membuat coach bisa menceritakan permasalahan yang dia hadapi, begitu, dengan menemukan solusi-solusinya, Ibu. Oke, Bu Sri, menurut saya nih sebagai observer, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya menggunakan alur Tirta dan Bu Sri berusaha menggali potensi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Ida sehingga Bu Ida bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah menggunakan prinsip coaching ya, Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu Sri. Kompetensi Ya, apa silakan. lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang dilakukan tadi? Ya, saya ingin lebih mendalami dan memahami alur Tirta, begitu Ibu, lebih baik begitu, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Luar Begitu biasa, Ibu. Bu Sri. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya, Bu. Ya, Demikian amin. observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya, Bu. Sampai di sini ya, Ya, Bu. ya, terima kasih Selamat Bu Vina. siang. Ya, terima kasih juga. Selamat siang. Sama-sama, Bu. Oke. Selamat siang Bu Vina. Bagaimana kabarnya Bu? Selamat siang, Bu Ida. Puji Tuhan, kabar saya baik, Bu. Gimana kabarnya, Bu Ida? Kalau saya baik-baik saja Bu. Eh, nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan nih sama Ibu. Sebagai observer, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Untuk coach dan coachee, pada saat coaching saya akan menilai ya Bu. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan pada saat coaching. Dan Bu Vina jangan lupa saat proses coaching, Bu Vina menyesuaikan pada prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kita mulai ya Bu. Ya, Bu. Pertanyaan pertama dari saya adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci dari Koci. Lalu kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya bisa lebih fokus mendengarkan permasalahan dan juga saya bisa akan mengajukan pertanyaan berbobot pada Koci. Pertanyaan ketiga dari saya, indikator mana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin Koci saya bisa menemukan solusi dan Koci saya bisa merencanakan aksi yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Oh, baik Bu. Demikian dulu observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat siang, Bu Sri. Bagaimana kabarnya, Bu? Selamat siang, Ibu Vina. Alhamdulillah, Ibu. Kabar saya baik. Dengar-dengar nih, Bu Sri, ada yang mau diceritakan ya, Bu? Iya, Bu. Betul. Ada hal yang ingin saya ceritakan sama Ibu Vina.
Baik, Bu Sri, kita bisa mengobrol hari ini ya, Bu. Silakan, Bu. Ya, Bu. Begini, Bu. Saya itu ingin bercerita mengenai sesama rekan guru di sekolah itu. Saya memperhatikan pembelajaran yang mereka lakukan itu kurang menyenangkan begitu, sehingga anak-anak cepat jenuh dan bosan. Dan menurut saya semestinya sebagai guru itu kan kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada ya, Bu. Sesuai kebutuhan peserta didik begitu. Nah, dengan menggunakan berbagai model atau media yang bervariasi begitu. Berarti permasalahan yang Bu Sri hadapi ini adalah ingin pembelajaran lebih bervariatif ya, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini yang akan kita lakukan 15-20 menit, apa sih yang Bu Sri ingin dapatkan? Eh, Sebenarnya saya ini Bu ingin menghadapi apa itu teman-teman yang melakukan pembelajaran itu biar mereka lebih bagus lagi begitu dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi saya mau berusaha membantu begitu, mengarahkan mereka begitu. Oh, baik Bu Sri. Nah, kira-kira perubahan apa yang Bu Sri harapkan? Ya, saya ingin menyampaikan metode pembelajaran itu yang lebih bervariatif begitu Bu. Misalnya menggunakan puisi atau menggunakan apa PowerPoint begitu ya, yang sudah bagus begitu Bu. Oke, sesuai yang Bu Sri sampaikan tadi ya Bu, ingin lebih bervariatif model, metode dalam pemberian materi, dan itu bisa dikatakan adalah kondisi ideal ya Bu Sri, dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira nih di sekolah Bu Sri ini berada di level berapa? Kalau di sekolah saya itu masih level 5 Bu kayaknya. Heeh. Karena kondisi sekarang ini ya kira-kira eh, masih level 5 lah Bu. Kayaknya guru-guru senior itu yang biasanya masih susah untuk dikasih masukan, terus masih pembelajarannya masih monoton gitu. Oh, di level 5 ya Bu. Iya. Eh, nah, di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terjadi perubahan penggunaan metode atau model atau media yang lebih bervariatif di sekolah Bu Sri? Ya mungkin bisa ditingkatkan sampai 7 mungkin ya Bu. Untuk ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Memang agak sulit, tapi mengingat guru-gurunya itu masih banyak tadi yang saya ceritakan masih senior yang masih monoton mengajarnya begitu Ibu. Baik, Bu. Untuk mencapai level itu, kira-kira apa yang Bu Sri bisa lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Atau mungkin ada ide apa begitu, Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa mungkin bisa dengan kegiatan monitoring atau pendampingan individu, Bu. Oke, Bu Sri, berarti Bu Sri ini berencana akan melakukan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada strategi apa yang bisa dilakukan? Mungkin kalau bukan dengan monitoring, saya akan coba konsultasikan ke kepala sekolah atau ke Wakasek kurikulum, Ibu. Mungkin bisa membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop begitu tentang media pembelajaran yang lebih menarik begitu untuk di sekolah saya begitu, Ibu. Oh, berarti Bu Sri ini tadi sudah merencanakan dengan kegiatan mentoringnya atau kegiatan pendampingan atau pelatihan pada workshop. Nah, dari Iya, ketiga ini, mentoring. Bu Sri kira-kira untuk saat ini lebih nyaman bisa dilakukan kepada rekan guru lainnya yang mana ya Bu Sri? Sepertinya yang bagian mentoring ya, Bu.
mengingat banyak guru yang lebih senior begitu akan lebih susah mengikuti pendampingan pelatihan begitu dalam waktu yang singkat begitu. Juga perlu persiapan yang matang kalau untuk kegiatan pelatihan gitu. Kemudian biayanya juga harus mencari dana sumber begitu. Jadi lebih nyaman kalau mentoring, Ibu. Berarti Bu Sri akan melakukan kegiatan mentoring ya, Bu? Mengingat kalau pelatihan atau workshop itu kan harus perlu persiapan yang matang. Nah, kira-kira untuk kegiatan mentoring ini Bu Sri memerlukan support atau bantuan siapa atau bagaimana ya, Bu? Untuk support bantuan, saya tentunya akan minta rekan-rekan guru, Bu, di sekolah yang memang pintar dalam bidang IT, kemudian guru-guru yang sudah lincah menggunakan media pembelajaran gitu yang bervariatif. Misalnya di sekolah saya itu ada Pak Rianto, ada Pak Jaya, begitu Ibu. Oh, berarti Bu Sri ini ingin melakukannya dengan cara berkolaborasi ya, Bu, dengan rekan guru. Kira-kira kapan ya mau direalisasikan mentoring ini? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan coba berkoordinasi dulu ya dengan rekan di sekolah begitu, mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut begitu ya Bu. Oke, bagus sekali tuh Bu Sri. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Sri sudah dapatkan? Tentunya saya mendapatkan gambaran begitu Bu, bagaimana cara guru dapat mendapatkan pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif begitu. Oh, berarti Bu Sri sudah mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana menciptakan Ya, pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, ya, saya tunggu kabar alhamdulillah ya Bu. Bu dari Bu Sri setelah melakukan kegiatan mentoring. Rasanya sudah tidak sabar nih Bu untuk mendengarkan cerita-cerita dari Bu Sri. Dan untuk Ya, percakapan kita hari ini, mungkin sampai di sini saja ya Bu. ya, Semoga rencana-rencana untuk mentoring, berkolaborasi dengan rekan sekolah bisa berjalan dengan baik. ya, iya Bu. Terima kasih Bu Vina sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat begitu dan bisa mendatangkan perubahan yang lebih baik begitu Ibu. Sama-sama Bu. Oke itu ya Bu Sri, saya mohon pamit. Terima kasih. Iya, ya sama-sama Ibu Vina. Terima kasih juga. Selamat siang Bu Vina. Selamat siang Bu Ida. Ya, Ibu Vina tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Sri. Iya Bu Ida, sudah Bu. Baik Bu, sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi saya sudah lakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa membuat coach saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Vina, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya menggunakan alur Tirta dan Bu Vina berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu pada Bu Sri
sehingga Bu Sri bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan coaching tadi sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu Vina, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu mungkin bisa memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik Bu Vina. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Sampai di sini ya Bu. Selamat siang Bu Vina. Selamat siang Bu Ida, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.